Woi yo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 185 ya guys ya. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Setelah Long Hao-chen memasuki jurang kematian, dia tanpa sengaja bertemu senior Ye Wusang, namun dengan kondisi hilang kesadaran. Meski sempat terjadi pertarungan, akan tetapi Hao-chen segera mengeluarkan teknik cahaya pedang yang selama ini melindungi seluruh umat manusia, sehingga membuat Ye Wusang kembali mendapatkan kesadarannya dan mengorbankan diri hanya untuk melenyapkan aura kegelapan di tempat ini. Sementara di sisi lain, Abao telah menjalankan misinya membawa ketujuh rekan Hao-chen bertarung di arena kematian. Lalu gimana sih keseruan dan kelanjutannya? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dikatakan, meski Wang Yuan telah membangkitkan Dewa Raksasa, tapi menurut sejarah, garis keturunan Dewa Raksasa akan berakhir dengan kematian. Sehingga inilah yang menjadi alasan kalau Yuan harus menghilangkan kutukan tersebut. Sementara itu, di saat para kesatria ketar-ketir melihat lawan yang mereka hadapi ternyata berada di tingkat 7, bahkan sangatlah mustahil dengan kekuatan mereka di tingkat 5, mereka lantas mencoba untuk memikirkan rencana lain. Terlebih lagi banyak warga sipil tidak bisa baku hantam, sehingga pertarungan jelas tidak menguntungkan bagi semua orang. Merasa tidak ada pilihan, seluruh kesatria lantas bergerak memulai perang. Namun sayangnya, tindakan ini percuma saja, di mana klan iblis dengan mudah membunuh mereka satu persatu. Dalam situasi tidak menguntungkan, Dewi Perang Kuil Warrior alias Wang Yuan akhirnya tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan secara brutal melepaskan senjata haus darah untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Pada awalnya, semua orang beranggapan jika Wang Yuan telah berhasil mengalahkan para klan iblis. Namun ternyata dugaan mereka salah total, di mana Yuan bisa merasakan ada satu pemimpin klan iblis yang belum mereka hadapi. Dan tiba-tiba... Di saat Han Qian terkejut-kejut bukan main ngelihat aura membunuh dewa iblis, kakek Zheng Yu menjelaskan orang tersebut kemungkinan dewa pilar iblis kelima neraka yaitu Malbas. Bahkan menurut buku catatan sejarah, dewa ini muncul terakhir kali sejak ribuan tahun dan tidak mengetahui keberadaannya. Sehingga kakek Yu menduga kekuatan Malbas pasti nggak ada obat. Fashak mengatakan, pada awalnya Malbas cuma iblis tingkat biasa, hanya saja berkat aksinya membunuh pilar 72 dengan satu kali serangan, posisi Malbas naik menjadi seorang dewa dijuluki iblis neraka, sampai akhirnya dia berhasil membunuh pilar kelima dan menghancurkan mahkota pilar dewa iblis kelima. Sejak itulah Malbas menjadi dewa iblis neraka. Meski persaingan antara dewa terlalu sengit, namun kehadiran Malbas mampu mengejutkan ras iblis. Oleh sebab itu, Kaisar Feng Xiu memberinya perintah untuk mengurungnya sambil menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, ketika seorang bocil menangis histeris ngelihat bapaknya pengen dibunuh, Wang Yuan dengan cepat memblokir serangan Malbas. Dia juga menegaskan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh umat manusia. Merasa tertarik ngedengerin bebacot Yuan, Malbas tentu bisa menerimanya. Pasalnya dia sudah lama tidak menghirup udara segar dan membunuh seseorang.
Oleh sebab itu, Malbas memutuskan untuk bermain-main dengan uang yuan-yuan serta menggunakan domain neraka pembantaian. Dijelaskan, domain neraka pembantaian Malbas bukan semata-mata untuk membunuh lawan, tetapi menurunkan 2 level kekuatannya menjadi tingkat 9 level 2 setara dengan level uang yuan-yuan. Selama Dewi Perang bisa melukai Dewa Iblis, maka dia akan menjadi pemenang. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Yuan-Yuan Thread menggunakan tarian gergaji darah memulai serangan. Meskipun level kekuatan mereka cukup seimbang, hanya saja kekuatan Malbas lebih kuat dari Yuan-Yuan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Malbas terus mendominasi dalam pertarungan. Bahkan sama sekali tidak mengeluarkan teknik andalan satupun untuk menekan uang Yuan-Yuan. Meski Yuan-Yuan secara paksa menggunakan domain darah untuk membalikan situasi pertarungan, tapi sayangnya hal tersebut percuma saja. Lagi-lagi Malbas dengan mudah menghancurkan domain darah dalam satu kali serangan, sehingga Yuan-Yuan kembali mengaktifkan perisai Dewa Suci. Menyadari lawan yang dia hadapi memiliki garis keturunan Dewa Raksasa Suci dan mampu bertahan satu kali serangan, seketika membakar semangat Malbas. Dia lantas menyerang Yuan-Yuan dalam jarak dekat, sehingga membuat Dewi Perang tersungkur lemas. Tidak menyerah begitu saja, Wang Yuan-Yuan terlihat menggunakan senjata Dewa Raksasa. Hal itu dia lakukan demi membalikan situasi pertarungan. Tapi nyatanya kemampuan ini belumlah cukup mengalahkan Dewa Iblis. Pasalnya Malbas juga bisa meniru senjata Dewa Raksasa Duankong, sehingga membuatnya kebingungan siapa sih pilar Dewa Iblis kelima tersebut. Malbas lantas menjelaskan deretan garis keturunan Dewa Raksasa. Selama 3000 tahun yang lalu, orang pertama yang berhasil membangkitkan darah Dewa Raksasa terbakar oleh api suci, sedangkan orang kedua tewas membeku di area salju. Sementara itu, orang ketiga alias Wang Yuan-Yuan akan menjadi ayam geprek di tangan Malbas dan tidak mampu lagi berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Di saat Wang Yuan-Yuan meratapi kehancuran perisai Dewa Raksasa, Malbas kembali menjelaskan, walaupun 3000 tahun yang lalu, dia merasakan kekuatan Dewa Raksasa Suci begitu overpower, namun berkat kekuatan ini juga, Malbas bisa menjadi pilar Dewa Iblis kelima, di mana ternyata setelah dia menyerap semua kekuatan Dewa Raksasa, Malbas dengan sabar mengurungkan diri di neraka mengutuk garis keturunan Dewa Raksasa yang membangkitkan darah dewa. Meskipun itu semua adalah sebuah fakta, hanya saja Wang Yuan-Yuan tidak mempercayai penjelasan Dewa Pilar Iblis kelima, sehingga dia secara nekat menggunakan Dewa Raksasa Suci untuk melanjutkan duel baku hantam. Dan ternyata di saat Wang Yuan-Yuan dalam posisi terdesak, Malbas lantas menegaskan, selama dia bisa menyerap semua kekuatan Dewi Perang, bukan hanya membentuk ulang tubuh maupun memiliki kekuatan Dewa Raksasa, tetapi juga dapat melampaui Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Dan benar saja, ucapan Malbas langsung terbukti. Dengan mengandalkan Wang Yuan-Yuan, pilar Dewa Iblis kelima langsung menyerap semua energi spiritual prajurit, bahkan mencapai tahap kesempurnaan Dewa Raksasa Neraka. Di saat semua prajurit beranggapan jika Dewi Perang terkalahkan, Wang Yuan-Yuan kembali mengingat pesan dari Quill Warrior bahwa mereka hanyalah orang biasa tanpa bakat. Selain tekad dan darah, mereka juga cuma bisa mengandalkan garis keturunan Dewa Raksasa yang dipercaya sampai detik ini. Oleh sebab itu, Wang Yuan-Yuan terus berjuang mengembalikan kejayaan Dewa Raksasa dalam tubuhnya. Meskipun darah dewa membuat Yuan-Yuan kesepian dan bangga dapat menyelamatkan Quill Warrior, tetapi dia harus meratapi kesedihan adanya kutukan dewa. Sehingga dengan tekad pantang menyerah,
Wang Yuan bertekad menunjukkan kekuatan sejati dewa raksasa suci bukanlah dari kekuatan maupun hubungan darah, melainkan dari api semangat dalam tubuh. Dengan mengandalkan teknik terlarang, Wang Yuan mengorbankan api garis darah untuk membakar dewa pilar iblis kelima, sehingga menyalakan semua kekuatan dewa raksasa suci di seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnya, cepat atau lambat, Malbas akan hangus terbakar oleh kemampuan tersebut. Menyadari kekuatan manusia tidak mampu bertahan lama, serta dia sendiri merupakan dewa pilar iblis, Malbas terlihat memulihkan seluruh kekuatan awal di tingkat 9 level 7, sehingga dia bisa melihat seberapa jauh Wang Yuan menanggung rasa sakit amarah dewa raksasa suci. Meskipun rasa sakit yang dialami Yuan cukup mendalam, hanya saja Long Haochen pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah sendirian. Masih ada ratusan prajurit yang terus membantunya di medan perang. Bahkan dengan keyakinan Wang Yuan sampai detik ini, mereka menaruh semua harapan kepadanya untuk melindungi seluruh manusia dan meraih kemenangan di masa depan. Melihat ambisi Yuan begitu kuat, serta para tetua juga memiliki keyakinan penuh dengan pemimpin kuil, semua anggota lantas menyalurkan energi spiritual untuk membangkitkan semangat dalam tubuh Dewi Perang, sehingga membuatnya berhasil menghancurkan dewa raksasa neraka Malbas. Meskipun dewa pilar iblis kelimang mengatakan tindakan Wang Yuan cukup gila, serta api di tubuhnya akan membakar setiap detik ataupun menit, bahkan tidak bisa membebaskan teknik larangan dewa raksasa suci. Hanya saja Yuan tidaklah memperdulikannya. Dia justru menggunakan api larangan untuk membakar tubuh Malbas. Terlebih lagi darah dewa raksasa hanya dapat dikuasai oleh dirinya sendiri. Pasca kemenangan Dewi Perang Wang Yuan, garis darah dewa raksasa suci akan menghilang dari gulungan sejarah. Tulang belakang Yuan hangus terbakar menjadi jalan api terlahir kembali. Dan sejak inilah menjadi sebuah keyakinan baru untuk kuil warrior, sehingga membuatnya mendapatkan julukan baru api tak pernah padam. Menyaksikan pertarungan barusan jelas memancing kemarahan Pangeran Abao. Pasalnya Malbas cuma bisa bermimpi untuk menandingi kekuatan bapaknya dan harus terbakar oleh ambisinya sendiri. Meskipun ramalan takdir Fashak telah gagal, hanya saja dia memiliki 6 kesempatan lagi. Sehingga Dewa Iblis Fashak terlihat membawa botak Saitama alias Simasian bersama kekasihnya ke arena kematian. Dan berhadapan Dewa Iblis Petir bernama Pal. Masih ingat kan guys? Itu loh waktu rombongan Haochen dijegat di alam surgawi impian. Masa udah lupa ya kan? Wadidaw, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 185-nya. Gimana guys pendapat kalian? Sangat memacu adrenalin bukan? Ya, meskipun di awal perbaku hantaman, Wang Yuan kesulitan mengimbangi kekuatan pilar dewa iblis Malbas, akan tetapi dengan tekad pantang menyerah sebagai pemimpin kuil warrior, Yuan berhasil membakar kutukan darah dewa, sehingga membuatnya mendapatkan julukan baru. Waduh, pasti kalian nambah penasaran ya kan sama kelanjutan episodenya? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. Bye. But it's not what it seems, man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it
work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.